Zaid bin Aslam ini menceritakan tentang akhlaknya Abu Dujana. Dan ada satu karamah, kelebihan yang diperlihatkan oleh Allah SWT dari Abu Dujana. Yaitu pada saat beliau mau meninggal dunia, ya, tentu pada saat dia mau meninggal ini di kancah peperangan ya. Badannya berumuran darah segala macam, maka hampir semua sahabat yang hadir di situ melihat ada cahaya yang keluar dari wajahnya. Radhiyallahu anhu. Jadi keluar cahaya yang sangat terang. Jadi bukan cuma sekedar kita lihat karena orang putih misalnya, enggak, memang bercahaya seperti keluar cahaya lampu gitu. Maka ada seseorang bertanya kepadanya, kenapa bisa wajahmu bercahaya hai Abu Dujana? Padahal dia sudah berdarah-darah dan mau meninggal dunia. Maka dia menjawab kalimat, dan ini menjadi pelajaran dari sisi akhlaknya tentunya. Dia mengatakan tidak ada suatu amalan pun yang lebih meyakinkan bagiku daripada dua hal. Artinya aku sangat yakin, kalaupun cahaya ini kau lihat di wajahku, maka berarti karena salah satu dari dua amal ini, atau karena dua-duanya. Yang pertama, aku tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang bukan merupakan urusanku. Dan ini termasuk hal yang mendasar sekali, nanti kita bahas itu ya. Dalam durus wal ibar, salah satu pelajaran penting yang membuat bisa husnul khatimah, atau orang meninggal dalam keadaan baik, dia selama hidupnya tidak mengurus sesuatu yang bukan urusannya. Dan yang kedua adalah hatiku selalu bersih terhadap kaum muslimin. Ini juga akan kita jadikan pelajaran sendiri nanti, merincikan dalil-dalil tentang bagaimana manfaatnya dan keutamaan orang yang membersihkan hatinya dari hasad ataupun dari benci dan dendam kepada kaum muslimin. Kata penulis, mana akhlak dan kemudian itu sekarang wahai kaum muslimin? Banyak sekali orang yang menisbatkan diri kepada Islam namun tidak pernah terputus walau sekejap pun dari membicarakan kehormatan kaum muslimin. Masalah ini telah menjadi sedemikian rupa. Bahkan lebih dari itu mereka berani memperbincangkan kehormatan ulama kaum muslimin. La haula wa la quwata illa billah. Artinya bukan cuma itu. Banyak di antara kaum muslimin sekarang bukannya hanya sekedar tidak membicarakan apa yang tidak penting bagi mereka, bahkan bisa mendatangkan dosa besar. Orang yang baru belajar agama sudah bisa bicara tentang ulama fulan ini salah, ulama fulan itu salah, syekh ini salah, syekh itu salah, gitu kan. Adapun tentang sifat yang satu lagi, maksudnya adalah tidak menanamkan rasa benci di antara dalam hatinya kepada muslimin. Kata dia, maka saya mau bertanya, kata penulis, atas nama Allah kepada anda semua, siapa di antara kita yang melewati satu malam tanpa ada suatu kedengkian, hasad dan dendam dalam hati terhadap salah satu dari kaum muslimin? Ya. Kemudian beliau mengatakan, selamatlah bagi orang yang kedua matanya berbinar-binar melihat sekumpulan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang diberkahi ini. Bahkan selamat bagi orang yang telah melihat Al-Habib alaihi salatu wassalam. Maksudnya adalah beliau ingin menitik beratkan bahwasanya ini adalah sebuah sifat yang mulia. Selain kesatria, Abu Dujana punya sifat yang luar biasa. Tidak pernah mau campur yang bukan urusannya, dan tidak pernah menanamkan kebencian dalam hatinya dari kaum muslimin, walaupun orang itu berbuat kejahatan. Nanti akan kita sebutkan sekali lagi dalam pelajaran kita insyaAllah. Dan ini adalah didikan yang langsung dari Nabi SAW, karena dia mengambil petunjuk, ilmu dan akhlak dari beliau. Dan beliau juga karena ikhlas dalam menerima itu semua, maka Allah pun mudahkan dia untuk mengamalkan. Karena biar kita tahu teori syar'i, saudaraku seiman, kalau kita tidak ikhlas dan tidak niat mau mengamalkan, maka Allah pun tidak memudahkan kita untuk mengamalkan. Sebagian ulama mengatakan kalau Allah mudahkan lisanmu mengucapkan astagfirullah atau terdorong merasa menyesal dari dosa, berarti Allah inginkan kebaikan untukmu. Berarti kau terdorong untuk bertaubat dan Allah akan terima itu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kau terus berbuat dosa dan Allah tidak pernah mengirimkan sinyal hidayahnya, sehingga memang berarti menandakan kau sangat buruk dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala.